suara kebenaran, mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran, mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Monggo Bu Risma. Hanya dekat Allahku, rasa senang hatiku, oh sertai jalanku, panjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, olah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya dekat Allahku, rasa senang hatiku, kau sertai jalanku, panjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu, dan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Monggo Pak Abdo. Terima kasih Bu Risma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa pembuka. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, Allah yang sudah menciptakan dunia seisinya, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami anak-anak-Mu, anggota suara kebenaran dari berbagai penjuru, kami berkumpul menyatukan hati di dalam frekuensi 120. Kami semua mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan
Kami semua semalam sudah tidur karena berkat Tuhan. Dan pagi ini Tuhan sudah membangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, berkat baru, hari yang baru. Kami semua selalu mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, dan saatnya kami anak-anakmu sebelum melakukan aktivitas secara rutin, kami tidak beribadah, tidak memuji Tuhan, kami tidak membaca firman Tuhan, kami juga akan mendengarkan renungan, juga kami akan berdoa syafaat hari ini. Kami mohon Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, dan sucikan semua peralatan kami, radio kami, antena kami, dan area udara yang akan mengganggu. Tuhan singkirkan semuanya. Dan kami berdoa Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan juga memampukan, memberi kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami serahkan semua di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Isining kabar kepingahan winangsit gentening pangeran kadya srana paring piwulang margining kautaman imen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami ang lepat winolehken samya dining sabdaning kang makuwasa tiang dosa kang samya mretobat alampeni rahmat imen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami tiang sisa pinaringan lipur yen nampi sabdeng kang maluhur tiang ringkih pinaringan kiat kasinungan sih rahmat imen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan cermati di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 diberi judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. 6. Yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23, yang mana kita akan renungkan bersama Ibu Magdalena Vivi Sri Mulyani alias Bu Mei. Untuk itu, berbahagialah saudara-saudara semuanya yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tetapi yang terlebih berbahagia adalah bagi kita semuanya yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupan. Orang yang demikian ini bagikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya selalu merambat ke dasar air sehingga menimbulkan hijau daunnya dan menjadi subur dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian juga setiap kita yang mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang hidupannya akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Monggo Pak Radmin. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku bergembira, Engkau datang kepadaku. Aku menyanyikan tembang merdu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Diriku dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sangat mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kita dengarkan pujian pengantar renungan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Monggo tunai. Ya, selamat pagi. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah sampai pada renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tetapi marilah kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu karena pada pagi hari ini kita sudah
memberikan kesempatan dan waktu untuk beribadah bersekutu kepadamu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi tuntunan, menjadi bimbingan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hati kami yang kami boleh terima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Urapi juga lidah bibir Bapa-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami perkatakan boleh memberkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan pada pagi ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam kuasa Tuhan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perenungan pada pagi hari ini adalah ungkapan iman Daud atas pemeliharaan, penyertaan Allah atas umatnya dan di dalam hidupnya dan seluruh yang ia alami, baik di dalam kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Suka maupun duka juga dalam menghadapi musuh-musuhnya, pemeliharaan Allah yang utuh dan sempurna. Tuhan yang digambarkan Daud sebagai gembala itu adalah Tuhan yang selalu menuntun hidupnya dan selalu berjalan bersamanya serta memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala sebagaimana Daud telah lakukan? Sudahkah kita menjadi gembala yang baik? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai kebutuhan hidup memang merupakan sesuatu kekhawatiran di dalam hidup manusia. Pengakuan Daud menjadi perenungan dan pegangan bagi kita bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan kekurangan. Banyak hal yang dapat terjadi di dalam hidup manusia di dunia ini. Tapi kita dituntut untuk setia di dalam situasi apapun. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab memperkenalkan tentang identitas dan karakter Tuhan kita dengan sangat jelas. Sehingga ketika kita mempelajarinya, iman kita semakin diperkuat, mengenal identitas Tuhan dan memiliki karakternya akan membuat hidup kita semakin bertumbuh. Salah satu gambaran tentang Tuhan kita yang diperkenalkan dalam Alkitab adalah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gembala yang baik sesuai dengan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Di dalam Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 17, setiap anugerah yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala yang baik yang kita alami dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Seperti seorang gembala
akan memelihara domba-dombanya dengan sangat baik. Demikianlah Tuhan akan memelihara hidup kita dengan kebaikan dan anugerahnya yang sempurna. Tugas gembala adalah tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan itu sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Allah akan memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Nah, sekarang bagaimana cara Allah memelihara kita sehingga kita tidak dibiarkan mengalami kekurangan? Yaitu yang pertama, Allah sanggup menyegarkan jiwa kita. Ada banyak hal di dunia ini yang hanya membawa jiwa kita kepada keadaan yang gersang dan tandus, sehingga bisa menjadikan kita manusia yang tidak punya kekuatan dan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia hanya menawarkan kegembiraan penuh atau sementara, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik dan menyegarkan jiwa kita, bagaikan sekawanan domba yang dikirim ke padang rumput hijau dan ke udara yang tenang. Demikianlah Allah akan menguatkan jiwa kita, bahkan Ia akan membimbing kita terus di dalam jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumput berbicara tentang makanan bagi jiwa kita. Ketika Allah membawa kita ke padang rumput yang hijau, itu berarti Allah sedang mengenyangkan jiwa kita. Allah sedang mengisi lambung rohani kita, dan tidak ada makanan lain yang lebih baik buat kerohanian kita selain firman Tuhan, Bapak Ibu, yang mampu memberikan kepuasan bagi jiwa sehingga kita dapat berbaring dengan tenang. Namun ada banyak orang terbawa yang tidak mampu mengalami hal ini. Mata rohani mereka seperti dibutakan sehingga tidak dapat melihat rumput hijau yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Mereka lebih memilih rumput yang kering, sehingga mereka tidak dapat berbaring dengan baik, tidak memiliki kualitas yang baik, meskipun secara fisik mereka tidak kekurangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berjumpa dengan gembala jiwa kita, nikmati setiap kelezatan, kenikmatan dari firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan, membimbing, dan menyegarkan jiwa. Lalu bagaimana cara Allah memelihara kita sehingga kita tidak dibiarkan mengalami kekurangan? Yaitu Allah yang selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala yang baik akan senantiasa menemani perjalanan hidup kita. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman, Dia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Lembah kekelaman di situ berbicara tentang masalah-masalah pribadi, baik itu sakit penyakit dan pikulan hidup yang berat yang terkadang kita alami. Sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, karena tongkat dan gajah Tuhan yang melambangkan kekuatan dan kuasa Tuhan akan selalu menghibur kita.
Hanya dengan bersedia berjalan bersama Tuhan dan mengizinkan Tuhan membimbing kita sepenuhnya, maka penguasanya akan mampu melepaskan kita dari ancaman apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan yang memberi penghiburan itu adalah kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai dan memperlengkapi perjalanan hidup kita dengan kekuatan Roh Kudus yang sanggup membantu dan mampu memberi penghiburan. Oleh karena itu, jika hari-hari ini masih ada lembaga yang kita hadapi, marilah kita datang kepada Gembala yang baik, minta kekuatan Roh Kudus-Nya. Percayalah, kuasa Roh Kudus akan mampu mengangkat dan memulihkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Allah memelihara kita selanjutnya sehingga kita tidak dibiarkan mengalami kekurangan, yaitu Allah selalu memberkati kita setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gembala yang baik menjamin hidup penuh dengan berkat yang melimpah secara fisik dan rohani. Bahkan ciptaan dan kemurahan Tuhan mengikuti seumur hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita, seperti yang dikatakan Raja Daud. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita sebagai keluarga Allah. Kita hidup harus berdiam dan bertumbuh di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah kepada Daud digambarkan seperti seorang gembala bagi domba-dombanya. Bagaimanakah peran gembala bagi domba-dombanya? Gembala mengetahui tujuan kemana domba akan dibawa atau dituntun. Gembala membawanya ke padang rumput, yaitu ke padang penggembalaan yang terbaik, sesuatu yang selalu harus diterima. Membawa atau memimpin dengan kasih, memimpin dengan memberikan teladan, terlibat dengan kehidupan domba-dombanya, tekun di dalam tanggung jawabnya, melindungi domba-dombanya. Kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 13. Bagaimana gembala yang baik atau Tuhan Yesus menggembalakan domba-domba itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik memenuhi kebutuhan kita, memberikan pengajaran dan teguran, berusaha senantiasa untuk memulihkan domba-dombanya dari sakit, dan gembala memimpin kita domba-dombanya yang tersesat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Supaya selalu berupaya bagaimana dombanya merasakan nyaman dan tentram dan bertumbuh dengan baik. Karena kasihnya, gembala kadang harus menegur domba yang menyimpang. Ia melakukannya demi kesejahteraan domba itu sendiri. Walaupun mungkin tidak menyenangkan, teguran itu adalah merupakan hal yang terbaik bagi domba itu. Domba tersebut bahkan seharusnya merasa terhibur, mengetahui bahwa gembalanya tidak akan membiarkannya menyimpang dan benar-benar peduli padanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teguran pun harus dilakukan dengan tujuan menolong dombanya dan memelihara Allah. Di dalam ayat 4, jajamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap puaskan bersama Tuhan berada di rumah Tuhan. Kerinduan yang mendalam yaitu berada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bersama dan hidup dengan Tuhan, baik di dalam ketentraman, kesulitan maupun bahaya. Penyertaan dan kebersamaan dengan Tuhan adalah hal inilah yang memberikan perlindungan dan kepuasan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga halnya bagi kita seperti ini. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini mengingatkan kita tentang anugerah Allah yang tidak berkesudahan. Kita tidak lagi khawatir, tapi percaya penuh kepada segala yang baik dan penuh kasih yang senantiasa memelihara dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kita sebagai domba-domba Allah yang harus tetap tekun, setia, mengiring Dia, yaitu gembala yang baik bagi umat manusia yang percaya kepada-Nya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang selalu memimpin hidup kita, yang selalu membawa kita di dalam padang rumput yang hijau, penuh dengan berkat-berkat yang melimpah dan kita butuhkan dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang bertanggung jawab, gembala kami yang selalu membawa kami coba-cobamu, yang haus akan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, telah memuaskan hati kami.
Terima kasih Bapa. Kami telah selesai berbicara. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menyempurnakan firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rumah di dalam setiap orang yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup, segala yang baik. Haleluya. Amin. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, telah gembala kami yang baik. Bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun